Oke anak-anak, sekarang kita mau belajar mengenai turunan trigonometri ya. Nah, kita perlu coba ya dasarnya dulu, turunannya begitu ya. Ini penting ya, kalau misalkan fx-nya dia sin x, maka dia turunannya adalah cos x. Kemudian kalau misalkan fx-nya dia cos x, berarti dia turunannya adalah minus sin x. Oke, kalau misalkan fx-nya itu dia adalah tan x, berarti turunannya adalah sekan kuadrat x. Kalau misalkan dia sekan x, dia turunannya adalah tan x dikali sekan x, gitu ya. Terus kalau misalkan ada cosec x, dia turunannya adalah minus cosec kotangen x, ya. Terakhir, kalau kotangen x, dia turunannya adalah minus cosec kuadrat x. Ini ya, ini adalah turunan pertama, dasar ya. Nah, sekarang coba kita melihat ya turunan pakai definisi ya. Kalau misalkan definisi turunannya kayak mana? Kan kita bisa ambil dari limit h mendekati 0, ini x plus h dikurang fx per h. Ya, masih ingat? Nah, coba kita buktikan ya. Kita buktikan kalau misalkan turunan sin ini, sin x adalah cos x. Jadi ini sin x turunannya pakai definisi, berarti limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Nah, berarti kita tulis h mendekati 0, sinnya kan sin x, berarti kalau fx plus h jadi ya sin x plus h dikurang sin x per h. Ini ya. Ya. Sekarang kalau misalkan penjumlahan di dalam trigonometri, masih ingat nggak kalian di kelas 11? Kalau kita punya sin A tambah B, maka dia sama dengan apa? Ya, sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Ini ya. Semoga kalian masih ingat. Kalau lupa, buka lagi buku catatannya. Berarti ini kalau kita punya sin x plus h jadi apa, nak? Iya. Ini menjadi sin x dikali cos h ditambah cos x dikali sin h dikurang sin x per h. Ini ya. Nah, perhatikan, ada yang bisa kita rumpunkan begitu ya, ada yang kita bisa kelompokkan. Ini ya, coba kita kelompokkan. Ini kan ada sin x, ini ada sin x ya. Berarti kita masuk sin x dikali cos h dikurang sin x per h. Boleh ya, ibu pisah ya, ditambah sama limit cos x sin h per h. Nah, ini ngerti ya, nak? Karena ini dia kan pembagian, dan ini berarti semuanya harus dibagi sama-sama h. Tapi yang ini tetap, ini kan dengan ini kita kelompokkan, yang ini sendiri per h. Nilainya sama, kayak gini kan pemecahannya kalau dalam limit. Oke, sekarang yang bagian pertama. Kita punya limit h mendekati 0,
sin X dikali cos H dikurang sin N. Kita coba substitusikan ya. Kalau misalkan cos H berapa nak? 0 kan ya. Berarti di sini ini 0 ya. Kan kalau misalkan ini cos H sin X ya. Berarti cos 0 kan 1. Sin X dikali sin X dikurang sin X kan 0. Berarti di sini 0. Gitu ya. Ditambah sama yang ini. Ingat ya. Kalian masih ingat nggak kalau misalkan limit X mendekati 0, kita punya sin X per X nilainya sama dengan 1. Ini kan berarti tinggal cos X dikali 1 sama dengan cos X segitu. Oke, seperti ini ya nak pembuktiannya. Nah, di bagian PPT yang ibu lampirkan nanti kalian akan mencari, coba buktikan apakah benar kalau misalkan cos S ini diturunkan menjadi minus sin X. Begitu ya. Oke. Nah, coba sekarang kita mau buktikan ya. Buktikan apakah turunan tan X ini sama dengan secant kuadrat X. Begitu ya. Coba fx-nya tan X. Nah, di sini kita mau buktikan pakai teorema yang ini ya nak. Kalau misalkan fx-nya adalah u per v, maka dia turunannya adalah u aksen kali v dikurang v aksen kali u per v pangkat 2. Pakai ini. Nah, berarti kalau misalkan tan X kan dia bisa dijabarkan ya. Dijabarkan jadi apa? Iya, sin X per cos X kan. Nah, maka ini yang jadi U, ini yang jadi V-nya. Kalau misalkan ini U-nya berarti U aksennya apa? Turunan dari sin cos. Jadi ini cos X. Kalau misalkan cos X turunannya apa? Min sin X gitu ya. Nah, ya kita turunkan ya. U aksen dikali V dikurang V aksen kali U per V pangkat 2. U aksennya cos X, V aksennya cos X, dikurang V aksennya min sin X dikali U aksennya sin X per V-nya kan ini cos nih, pangkat 2 jadi cos kuadrat X. Ya, cos X kali cos X? Cos kuadrat X. Minus sin X dikali sin X. Kan ini minus sin kuadrat X, tapi kali minus lagi jadi plus ya. Plus sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, ingat kalau misalkan identitas trigonometri, kalau kita punya cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan berapa nilainya? Iya, nilainya adalah 1. Maka ini 1 ya. 1 per cos kuadrat X. Nah, ingat lagi kalau misalkan cos, dia ini lawannya si sekan ya. Kalau misalkan cos itu sama dengan 1/sekan. Maka kalau misalkan sekan X itu sama dengan 1/cos X. Nah, berarti kalau misalkan di sini 1/cos kuadrat X, dia jadi sekan kuadrat X gitu ya. Oke, sampai sini paham? Bisa dimengerti? Nah, oke ya, sekarang kita membuktikan yang keempat. Apakah turunan sekan X ini sama dengan tan X dikali sekan X gitu ya. Nah, kalau misalkan sekan, dia itu lawannya apa? Cosec. Lawannya cos ya. Ini sama dengan 1/cos X. Oke, berarti kita ambil yang ini ya. Sifat pembagian. Berarti fx-nya dia u aksen dikali v dikurang v aksen dikali u per v pangkat 2.
ini kan U-nya ya. Berarti kalau U aksennya apa, Nak? 0 ya, karena dia konstanta. Kalau misalkan ini adalah V-nya, maka V aksennya apa? Minus sin X kan? Oke, yuk sekarang kita tinggal masukkan aja. U aksen kan 0 nih. Yaudah nggak usah kali lagi lah ya. Kalau misalkan V aksen apa? Min sin X. U-nya apa? U-nya 1 per V-nya kan ini nih, cos X. Berarti cos kuadrat X. Berarti ini tinggal sin X per cos kuadrat X. Nah, ini kan kita bisa jabarkan ya. Ini apa? Sin X per cos X dikali 1 per cos X. Sin X per cos X sama dengan apa? Iya, sama dengan tan X dikali 1 per cos X apa? Secant X. Nah, ini dia terbukti ya. Bisa ya, gampang banget. Nah, sekarang kita mau buktikan ya. Kalau misalkan apakah turunan cosec X ini sama dengan minus cosec X dikali kotan X gitu ya. Kalau misalkan cosec X itu kan sama dengan apa? Iya, dia sama dengan 1 per sin X toh. Oke, berarti di sini yang jadi U-nya adalah 1, berarti U aksennya apa? 0. Kalau misalkan ini sin X-nya adalah V, berarti V aksennya apa? Cos X gitu. Nah, sekarang kita pakai U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V pangkat 2. U aksennya 0 dikurang V aksennya cos X per V aksennya sin pangkat 2 X gini ya. Berarti tinggal min cos X per sin kuadrat X. Atau kalau misalkan kita jabarkan, dia jadi cosec X per sin X dikali 1 per sin X ya. Nah, perhatikan, kalau misalkan kita punya sin X per cos X, ini kan tan. Kalau kita kebalikan dari ini, kalau oke, sekarang ini jelas. Oke, coba kita buktikan kalau misalkan turunan dari kotangin itu adalah min secant kuadrat X. Kalau misalkan cot X ini sama dengan apa? Iya, dia sama dengan sepertan ya. Tadi kan kalau misalkan tan X itu adalah sin X per cos X, maka kalau misalkan sepertan X berarti tinggal dibalik. Dia menjadi cos X per sin X. Maka yang jadi U-nya kan ini adalah cos X. Berarti U aksennya min sin X. Kalau V-nya di sini kita punya sin X. Berarti V aksennya apa, Nak? Iya, cos X gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan U aksen dikali V aksen dikali U per V pangkat 2. Berarti U aksennya min sin X dikali V aksennya ini sin X dikurang V aksennya cos X, U aksennya U-nya UA per V-nya ini kan
sin kuadrat X. Nah, berarti ini tinggal sin kuadrat X dikurang ini, iya, cos kuadrat X per sin. Nah, ini minusnya kan kita bisa keluarin. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin X. Nah, ini kan identitas, sin X kuadrat ditambah cos X kuadrat berapa? Iya, dia 1. Karena ini ada minus, jadi minus 1 per sin ini kuadrat ya. Oke. Nah, sekarang